Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Ini merupakan eh, materi obrolan saya untuk teman-teman di jurusan filsafat, eh, filsafat Barat kontemporer. Sekarang kita bicarakan tentang Marx ya. Nah, sebelumnya saya akan singgung tugas kita atau tugas teman-teman bikin artikel. Di tugas itu saya melihat bahwa teman-teman hanya beberapa persen saja yang secara sungguh-sungguh menulis seperti itu ya, dan sebagian lagi masih asal-asalan seperti itu. Dan karena tugas ini adalah tugas UTS yang kemudian akan direvisi untuk dinaikkan jadi tugas UAS. Ini sekaligus announcement ya, sekaligus pemberitahuan untuk teman-teman, akan dinaikkan untuk menjadi tugas UAS. Maka dalam beberapa hari ke depan mudah-mudahan review saya atas tulisan teman-teman sudah selesai semua. Itu udah 2 kelas ya, hampir berapa 60 orang, berapa puluh orang. Tapi yang ngumpul sekitar 40-an kalau saya tidak keliru. Nanti direvisi. Setelah direvisi, nanti kemudian hasil revisi itulah yang kemudian jadi penentu atau nilai yang bisa dinilai dari teman-teman untuk UAS nanti. Jadi pekerjaan UASnya itu tidak lagi harus menulis ulang, tapi lebih ke revisi. Ini untuk membiasakan teman-teman di dunia tulis menulis, terutama nanti untuk mempersiapkan teman-teman Pak Wadek gitu ya. Pak Radea menugaskan saya untuk mata kuliah ini supaya teman-teman bisa diarahkan, tidak hanya sekedar berwacana secara filsafat. Tentu saja yang sebenarnya kan saya hanya sekedar pemandu saja dalam hal ini. Saya yakin teman-teman sekalian sudah lebih sudah lebih punya interest masing-masing, sudah punya ini masing-masing gitu ya. Saya tidak lebih hanya pemandu teman-teman, dan dalam hal praktis tentu saja dalam hal tulisan saya bisa memandu teman-teman untuk menjadikan tulisan yang bahan awalnya ini artikel untuk menjadi minimal mirip makalah lah, seperti itu. Karena memang pertanggungjawaban akademik itu sangat diperlukan. Kemudian tulis menulis ini juga bukan cuma sekedar mempengaruhi nanti kita bakal bikin skripsi seperti itu, tapi juga nanti di dunia praktis yang lain, terutama nanti kalau udah lulus, ini akan sangat dibutuhkan. Nah, kenapa titik tekannya ke menulis teman-teman sekalian? Karena bagaimanapun kegiatan filsafat adalah kegiatan yang bersifat kognitif, kegiatan yang bersifat nalar gitu ya. Dan salah satu aktualitas dari kegiatan berpikir adalah menulis. Kegiatan berpikir filosofis ya, kegiatan berpikir filsafati dalam dalam anggapan umum, common sense. Ya, jadi seorang dikatakan berfilsafat kalau misalkan gagasannya ada. Bagaimana orang bisa menemukan sebuah gagasan jika gagasan itu hanya tidak lebih dari sekedar retorika? Retorika bisa kekal ketika dia dituliskan. Tanpa retorika yang tidak dituliskan akan menjadi retorika aja, hanya akan menjadi kebenaran dalam kelisanan gitu ya. Nah, ini kan jadi subjek yang lain antara kelisanan dan dan kegiatan menulis gitu ya. Kelisanan dan tulisan itu adalah sesuatu hal yang bisa jadi sama di satu sisi, kemudian di sisi lain bisa berbeda. Ala kulli hal, kembali lagi revisi nanti saya akan bagikan. Saya masih proses review di antara banyak kesibukan mengerjakan ini itu, terutama tentu saja harus mempersiapkan banyak amunisi ya untuk nanti perkuliahan semester depan. Nah, sekarang kita bicarakan tentang Marx. Saya akan hanya mengulas sedikit saja
bahkan boleh jadi tidak penting, tidak signifikan seperti itu. Kenapa? Karena sudah sangat banyak sekali orang yang membicarakan tentang Marxisme atau Marx, dalam hal ini filsafat Marx ya. Filsafat Marx ini dijadikan salah satu dijadikan salah satu mazhab ya. Namanya dijadikan salah satu mazhab filsafat gitu ya. Marx, kemudian Karl Marx, kemudian mazhab filsafatnya adalah Marxisme. Tidak semua filosof namanya itu dijadikan mazhabnya. Misalkan Feuerbach misalkan yang sudah kita bicarakan kemarin. Tidak dijadikan nama si filosofnya itu, tidak dijadikan mazhab filsafatnya. Atau bahkan Auguste Comte misalkan jadi Comtean. Tidak. Yang ada adalah positivisme pemikirannya. Nah, sementara Marx karena mungkin gagasan sosialnya sangat berdampak, sangat luas sekali gitu ya. Oleh karena itu yang dijadikan mazhab filsafatnya itu adalah nama si Marx-nya ini sendiri. Nah, yang salah satu karya yang signifikan dari Karl Marx adalah tentu saja Das Kapital, atau kita sebut sebagai modal gitu ya. Kemudian karya-karya awalnya misalkan Karl Marx juga menulis misalkan, ini salah satu hal yang sering digadang-gadang oleh teman-teman sosialis atau oleh teman-teman kiri gitu ya, bahwa di sana Karl Marx menulis manifesto komunis gitu ya. Hanya saja sampai saat ini, sejauh pengamatan saya atau sependek pengamatan saya, banyak teman-teman kiri yang justru tidak membaca manifesto komunis. Ini saya nggak tahu kenapa ya. Apakah karena tidak diterjemahkan atau karena sudah out to date gitu ya, udah nggak up to date lagi, nggak atau apa gitu. Sementara gagasan Karl Marx yang lain seperti misalkan justru alienase misalkan. Gagasan Karl Marx, ada salah satu gagasan Karl Marx berkenaan dengan alienase. Nah, gagasan Karl Marx tentang alienase ini, alienase sosial, alienase individu dalam ranah sosial, ini sebenarnya dipengaruhi oleh Hegel. Saya sudah bahaskan di Hegel bahwa Hegel akan sangat berpengaruh terhadap Karl Marx. Dan memang Karl Marx ini, kalau di Hegel kita bicara tentang Hegel itu menemukan sirkularitas gitu ya. Hegel itu menemukan roh absolut dalam sejarah gitu ya. Kemudian ini dinamakan oleh Hegel sebagai dialektika historis. Nah, kemudian Marx mengambil kerangka dasarnya dan dia namakan sebagai dialektika materialis. Karena kata Marx juga mengatakan hidup itu adalah pengulangan. Hidup adalah pengulangan yang bersifat ironi lah, seperti itu ya. Hidup itu pengulangan yang bersifat ironi, ditempa oleh kegetiran kehidupan, kemudian alienase, belum lagi kemudian perjuangan kelas. Salah satu gagasan Marx juga perjuangan kelas dalam rumusan sosialnya, bahwa kita ini hidup terutama dalam konteks Eropa ya pada saat itu, juga di Indonesia pada saat ini. Ini kenapa sebabnya Karl Marx selalu dijadikan sebagai salah satu acuan untuk bicara tentang realitas sosial. Karena realitas sosial saat ini adalah realitas sosial di mana realitas sosial secara superstruktur itu dikuasai oleh modal, oleh para kapital, disebutnya sebagai para kapitalis gitu ya. Kapital, modal, pemilik modal ini seringkali, dan memang demikian sampai saat ini, adalah pemilik modal yang tidak mau membagi kekayaan hasil dari usahanya ini, usaha modalnya ini, kepada masyarakat. Jadi ada semacam sistem privatisasi gitu ya. Jadi ada semacam sistem privilege tertentu, keistimewaan tertentu yang dimiliki oleh para pemodal, para kapitalis,
yang tidak dibagikan kepada publik secara sosial. Kata Karl Marx, realitas atau sistem sosial seperti ini adalah sistem sosial yang timpang, karena keadilan bisa tegak itu ketika setiap orang memiliki kesempatan dan memiliki jangkauan terhadap modal, gitu ya. Sehingga memunculkan dari struggle kelas, dari perjuangan atau pertentangan kelas antara kelas proletar dan kelas borjuis secara diametral seperti itu. Karl Marx nanti kelak kapitalisme akan memunculkan paradoksnya sendiri di dalam dirinya. Apa itu paradoks di dalam diri kapitalisme? Adalah bahwa dia akan runtuh dengan sendirinya. Nah, para filosof baik di Indonesia ataupun di luar berdebat tentang permasalahan ini. Ada yang mengatakan bahwa kapitalisme tidak bisa runtuh dengan sendirinya, dia harus diperjuangkan terus-menerus. Kemudian ada juga orang yang mengambil kesimpulan bahwa oleh karena ada statement seperti itu dari Marx, oh ya udah kalau begitu kita yang penting kita berusaha pada satu titik sampai pada satu titik tertentu. Kemudian let it go, ini aja, yang penting kita usaha aja gitu. Nanti kapitalisme akan runtuh sendiri, gitu ya. Tapi alih-alih kapitalisme yang runtuh, justru rumusan realitas sosial dalam bentuk sosialisme, dalam bentuk idealitas atas sosialisme, gitu ya. Sosialisme ini kan sebenarnya hanya sosialisme ini merupakan idealitas dari masyarakat yang memiliki akses yang sama antara satu dengan yang lain terhadap modal dan menghasilkan sesuatu yang katakanlah sepadan, setimpal. Kalau saya kerja segini, kalau saya mengayunkan cangkul 5 ayunan dengan orang lain, itu menurut analogi saya ya, boleh jadi keliru. Dengan orang lain, saya akan mendapatkan hal yang sama dengan orang lain, seperti itu. Minimal secara secara eksistensial dan secara bukti memang hasilnya 5 cangkulan seperti itu. Tidak kemudian 5 cangkulan hanya dilakukan oleh saya, sementara ada orang yang lain yang tidak melakukan cangkulan itu, gitu ya. Tiba-tiba menikmati hasil cangkulan yang dilakukan oleh saya. Nah, ini kan sebenarnya kan ada posisi-posisi sosial yang menurut Karl Marx ini timpang, dan ini tidak bisa ditinjau secara metafisik. Ini hanya bisa ditinjau dan kita perjuangkan secara material. Oleh karena itu, kata Marx, kita senantiasa dalam perjuangan kelas untuk menciptakan sosialisme, dan kita atau manusia senantiasa ada dalam lingkaran dialektika materialis. Itu mungkin singkatnya. Silahkan teman-teman bila ada yang ingin komen. Kemudian silahkan perdalam lagi bacaannya tentang Karl Marx. Kitab Das Kapital 3 jilid sudah diterjemahkan, kitab Engels juga sudah diterjemahkan. Das Kapital ini dikerjakan oleh 2 orang. Yang pertama oleh Marx sesudah dia pindah ke London, bukan pindah sebenarnya, jadi kewarganegaraan Marx ini dicabut, hak kewarganegaraan Karl Marx ini dicabut. Dia kemudian suaka di London, kemudian dia menerbitkan manifesto komunis kalau tidak salah itu juga di London, kemudian menciptakan menerbitkan buku Das Kapital, tapi tidak rampung. Sebagian lagi dirampungkan oleh Engels. Isinya saya sudah baca itu hanya sebagian saja, saya sudah lupa. Sudah diterjemahkan sama Hasta Mitra. Terjemahannya juga ini, saya kira PDF-nya juga banyak. Teman-teman kiri banyak mengoleksi ini. Isinya tentang rumusan ekonomi. Karena kalau ngomongin
modal, tentu saja ngomongin ekonomi. Bagaimana kemudian kekayaan, jangan sampai bagaimana kekayaan terakumulasi, bagaimana kemudian ketimpangan sosial terjadi akibat dari akumulasi kekayaan yang hanya, katakanlah kita punya 10 jari tapi kekayaan hanya terakumulasi pada satu orang. Maka yang 9 orang ini, katakanlah seperti itu, 9 orang ini akan mengalami akan berjuang untuk mendapatkan minimal hak hidupnya saja, mereka perjuangkan gitu ya. Tidak seperti orang ini memiliki privilege karena dia memiliki akses pada modal dan lain sebagainya. Sementara modal mereka privatisasi, alat produksi kan modal juga kan. Alat produksi mereka kapitalisasi. Sementara orang-orang ini adalah orang-orang, katakanlah dalam level ekonomi yang sangat rendah, buruh seperti itu. Dan hanya sedikit sekali kan yang memiliki modal, sebagiannya buruh. Nah, di antara buruh-buruh ini menciptakan lingkungan tertentu dan menciptakan alienasi tersendiri. Nah, ini juga pembahasan lain lagi, dia bicarakan tentang alienasi sosial. Kemudian dia bicarakan juga di dalam Das Kapital itu bagaimana kemudian pembagian dengan secara ideal, pembagian kekayaan itu di share gitu ya. Tapi Das Kapital tebal sih ya. Banyak buku pengantar ke arah Marxisme. Silahkan, Profesor Magni sudah menulis, kemudian siapa lagi, Bang Martin Suryajaya sudah menulis banyak tentang Marxisme. Kemudian kalau tidak salah Budi Hardiman juga sudah menulis seperti itu. Banyak sekali rujukan ke pembicaraan tentang Marxisme. Sekian dari saya. Ini hanya sedikit saja mengulas dan tidak terlalu dalam. Boleh jadi saya keliru, tentu saja saya terbuka untuk kritik. Terima kasih atas perhatiannya. Wa ma taufiq illa billah. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.